lapis syaratnya dua. Oke. Bawa gelar sarjana Oke. atau Atau menjadi kaya raya. wah, Gak ingat aja, hanya sekarang disuruh ingat nggak? Tapi saya thank you lah di momen kali ini saya bilang thank you dia yang berubah nasib saya. Om Swastiastu, Pak Swastiastu. Putu, Pak Dokter. Wah, perdana kita ini di The Mitos. Pokoknya The Mitos Gen. Demi Tasgen. Hari ini kita bincang-bincang asik, kita ngulik-ngulik sedikit Pak Putu terkait dengan terutama Pak Putu nih nantinya nih. Ya. Jadi Pak Putu kita tahulah Pak Putu itu seorang pengusaha, kemudian ya terbranding sebagai pengusaha sukses, terbranding dari keluarga yang kurang mampu. Kita langsung saja nih, pokoknya langsung hantam aja lah gitu. Saya mau tanya Masih nih. sukses kelas lokal. Nggak apa-apa, ya jelas lokal itu juga banyak sudah membuktikan nasional, bahkan internasional. Saya tahu itu dari setiap seminar ada peserta-peserta justru dari luar daerah, banyak juga dari luar negeri. Saya tahu, jangan terlalu merendah nih Pak Putu nih. Ya. Oke Pak Putu, saya mau tanya nih, bagaimana sih awal cerita? Atau saya pikir banyak juga, mungkin Pak Putu sering juga diundang sebagai motivator atau hal-hal sejenis untuk memotivasi leader-leadernya. Seringkali juga menampilkan cerita-cerita bahwa Pak Putu berasal dari keluarga yang dulu sangat sederhana, kemudian ada mengikuti tahapan-tahapan sehingga sampai di titik sekarang. Pertanyaan saya, apakah itu hanya pencitraan, Pak Putu? Seperti apa awalnya, Pak Putu? Bisa cerita, silakan, Pak Putu. Ya, ada Pak Dokter juga di sini nggak enak. Nggak apa-apa. Tapi intinya saya terlahir dari keluarga tidak mampu. Bapak saya seorang cleaning service di Tabanan. Mungkin saya nggak tahu apakah ini nasib baik saja atau sebuah perjuangan. Tapi yang membuat saya menjadi ini karena peran kedua orang tua saya. Gitu. Mungkin dari sisi uang beliau tidak punya, tapi ada cinta yang sangat tulus dari bapak ibu saya untuk dengan sangat serius, walaupun ngutang, berani mengkuliahkan saya di Surabaya. Oke, diawali dengan kuliah di luar Bali. Luar Bali. Ya, oke. Jadinya kuliah di Surabaya. Walaupun akhirnya setelah kuliah di Surabaya tidak ada 1 tahun kuliah, bapak saya di PHK. Oke. Di PHK dan nelpon ke saya, Putu, bapak singlah pipis, mulai ke Bali. Seperti itu. Itu tahun 97 saya. 98. 98. 97 kuliah, 98 krisis, bapak PHK, walaupun seorang cleaning service di PHK, terus kemudian disuruh pulang. Apa perasaan waktu itu? Gimana tuh? Ya, waktu itu kan ada saya berpikir ini kuliah baru 1 tahun, gak mungkin pulang. Jadinya di dalam pikiran saya harus tetap di Surabaya. Makanya saya bilang, Pak, kalau coba kuliah mandiri gitu. Saya coba kuliah pedidi, mungkin cara ngalih pipis driki gitu loh. Gimana cara cari uang sendiri gitu. Dan dalam pikiran saya bilang waktu itu, bilangnya gini, saya akan pulang dengan 2 syarat ke Bali. Oke, Syaratnya ada 2. apa itu? Karena merasa jengah, maro kuliah ke Surabaya, demen ya. Sing lapis syaratnya 2. Oke. Bawa gelar sarjana Oke. atau Atau menjadi kaya raya. wah, sama-sama berat itu dalam situasi orang tua yang PHK. Iya, PHK. Karena Oke. karena kan waktu saya datang berangkat ke Surabaya, orang kampung saya menyanjung, wih Putu kuliah di Surabaya gitu. Ada perasaan pulang itu ada malu, nak orang muda, Iya. apa segala macam. Dan saya punya wajib gitu. Dan beruntungnya di Surabaya saya banyak belajar dalam artian gini. Ternyata hidup di Surabaya bukan hanya miskin uang,
Saya di situ minoritas maksudnya kalangan, saya orang Bali sedikit waktu itu di zaman itu kuliah di Surabaya. Ya. Terus orang Hindu dikelilingi oleh teman-teman Muslim sebagian besar, dan itu membuat saya, oh begini rasanya hidup di orang. Belajar hidup survive gitu, survival. Jadinya gimana hidup kita menjadi tidak minder gitu. Saya banyak belajar di situ sambil kuliah cari uang. Bayangkan harusnya kuliah setiap hari, saya jualan pulsa. Nggak tahu, saya nggak berani waktu itu, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Jualan pulsa kartu itu loh zaman itu. Pulsa Jualan elektrik, pulsa ya? yang Pulsa elektrik yang di telepon umum, SLI itu, SLI Iya. internasional. Tuh, saya jualan itu. Untung 100 perak. Pulsa 10.000 untuk 100 perak. Habis itu jualan komputer. Komputer itu saya calo komputer. Ya, jadinya bawa brosur. Jualan ke brosur aja. Ya, dapat untung tidak. Dan saya paham, ternyata di situ saya mengerti akhirnya. Privilege. Orang bilang miskin itu miskin itu adalah privilege, bisa. Miskin itu tidak privilege juga bisa. Jadinya tergantung. Kita terlahir menjadi orang susah, bisa menjadi berkah, bisa menjadi bencana. Tergantung kita melihat sudutnya. Di situ saya benar-benar dalam keadaan kepepet, sehingga terus berjuang. Ternyata dari sekian yang saya perjuangkan, gitu, akhirnya dari puluhan jenis saya coba ini supaya bisa hidup, saya ketemu satu bidang, yaitu bisnis herbal, ngasilin duit. Itu di Surabaya masih? Di Surabaya itu, tapi itu prosesnya panjang gitu. Ya, Saya pernah ikut sama dosen, jualan komputer, jualan kaset VCD bajakan. Kan waktu itu kan sumber VCD bajakan kan di Surabaya. Betul. Saya kirim ke Bali berbagai jenis film-film yang CD-nya harganya 5.000, di Bali jualnya 30.000 apa segala macam. Nggak jodoh juga gitu loh. Ada yang beli tapi tidak berkembang pesat gitu. Tapi itu yang membuat mental saya bertumbuh, dan akhirnya saya nyoba ada satu produk herbal karena saya suka baca-baca buku herbal gitu, dan cocok. Di situ titik awal saya jadi mulai menjadi pengusaha. Akhirnya sampai sekarang jatuh bangun biasalah, sampai rugi apa segala macam, dan akhirnya saya punya perusahaan sendiri sekarang start tahun 2016 ini, dan besar. Dan sekarang sudah ya lumayan lah. Tidak lagi jadi ya bahasanya gini, ya tidak lagi dihina orang, tidak jadi orang miskin lagi. Ternyata uang itu membuat orang jadi lebih respect sama kita. Bukan mendewakan uang ya, tapi membuat orang lebih hormat, dan kita bisa membantu orang, menolong. Sekarang kalau saya bilang ya, banyak panti sudah saya tolong, yayasan sosial kita berbagi, anak asuh banyak gitu. Dan itu luar biasa rasanya. Dulu yang saya berpikir saya tidak mampu melakukan itu, dan ini luar biasa sekali. Ya. Saya masih tertarik di tahun-tahun ketika di Surabaya, Pak Tuh. Ya. Tentu saja beban itu luar biasa. Sangat. Harapan dari orang tua, harapan dari lingkungan, situasi yang tidak memungkinkan. Ada nggak momen yang Pak Putu ya sedikit putus asa? Nggak mungkin dong dalam setiap perjalanan tuh optimis terus gitu ya. Ada nggak momen yang sangat merasa terpuruk, bahkan mau quit dari situasi itu gitu? Pernah nggak Pak Putu? Ya, banyak sekali. Kalau kita lihat proses perjalanan, dari 100 perjalanan 90%-nya itu Bahkan 90%. nggak enak. Oke. Tapi karena 90%-nya nggak enak, akhirnya 10%-nya kita benar-benar menikmati. Coba bayangkan, saya punya ATM waktu itu kan, saya sebut aja nama banknya ya, BCA. Oke. Di rekening saya, itu sisa terakhir ATM itu hanya 20.000, nggak nyampe. Waktu itu masih boleh tarik uang 10.000. Masih boleh. Itu waktu itu, tahun 98, antri 3 jam. Hanya untuk tarik Narik ATM? uang. Tuh.
10.000, bayangkan, antri. Saya berpikir hanya apa? Ya untuk makan besok. Untuk makan besok. Karena antri 3 jam lamanya, lama sekali antri itu. Waktu itu ya bank-bank lain belum ada ATM-nya. Ini aja orang ras kan waktu itu narik dana besar sekali. Masih 20.000. Setelah dapat, kan panas kan matahari apa segala macam. Saya tarik uang, dapat 10.000 nih. Lapar. Niatnya untuk makan besok. Ya habis hari itu langsung beli makanan, minum, dan masih kurang. Perut lapar. Jadinya terbiasa saya puasa bukan karena tuntutan atau memang karena taat agama, tapi karena tidak punya uang. Situasi ya, membentuk ya berarti ya. Coba bayangkan, jadinya kalau orang puasa itu benar-benar karena ini, tapi saya puasa karena ya nahan lah, harusnya makan 2 kali 3 hari, kadang-kadang ya makan sekali nasi pecel seharga 3.000, 4.000, 3.000-an lah pecel. Nggak ada telurnya, ada tempe, tahu, sayur, udah cukup. Makan sama tukang becak. Makanya saya, pergaulan saya di depan tukang becak. Terus orang apa namanya ya, orang-orang pekerja di jalanan gitu kan, tapi asik lah, banyak pengalaman di situ. Keren. Coba bayangin, pernah nggak Bapak ngerasain? Wah, luar biasa itu, luar biasa itu. Nah, dari perjalanan pastinya banyak orang yang juga menghina, sekaligus juga ada tentu saja orang-orang yang mensupport kan gitu Pak Putu. Ya. Yang masih teringat Pak Putu, ada nggak orang atau siapapun yang oke, kalau nggak ada dia di Surabaya, mungkin saya nggak bisa seperti sekarang ini. Ada nggak situasi tersebut? Entah ibu kos, siapa gitu. Nah, ini mungkin jarang sekali ditanyakan nih. Malaikatnya. Malaikatnya, gitu. Karena dari 100% ada 90% situasi Pak Putu untuk saya mau akhiri situasi ini. Tapi ada 10%, tentu saja 10% itu bisa saja dari dalam diri, mungkin saja juga dari situasi luar diri. Malaikat saya itu bukan satu ya. Malaikat saya ada 199 orang ini, sekitar puluhan orang lah, di atas 50 orang, termasuk teman kos dan sebagainya, atau teman di asrama. Ya, orang-orang yang ya melihat saya tidak bagus. Jadinya orang-orang yang ya melihat saya rendah. Mencibir. Sebenarnya sekarang mencibir. Bagi saya itu malaikat saya yang membuat saya harus lebih baik gitu. Dan terus terang, saya ada orang yang tidak saya kenal. Namanya tidak kenal. Kebetulan saya jualan pulsa ini, namanya Pak Agus. Pak Agus baru ketemu saat itu. Nah, ini yang baik ini. Pak Agus orang Malang. Dia petawarin, daripada kamu jualan pulsa, mau ikut nggak sama saya gitu. Apa gitu? Ya itu dah, dia bilang ada herbal sama madu gitu. Saya ikut sama dia. Saya ikut. Tapi sebenarnya dia nginduk dengan perusahaan yang ada di Jakarta gitu. Jadi salesnya. Ikut saya. Baru saya ikut di situ, saya dikasih pemaparan tentang produk dan sebagainya, terus potensi penghasilannya dan seterusnya. Wah, lumayan ya kalau dapat bisa jualan gitu. Nah, saya tertarik join di situ. Join maksudnya ikut berpartner dengan perusahaan itu. Tahu nggak? Setelah seminggu Pak Agus ini ngajak saya, dia quit dari perusahaan itu. Kenapa? Saya nggak ngerti, hilang pokoknya. Quit. Seminggu atau 2 minggu saya lupa. Quit dia orangnya, pergi. Bahkan tanpa nggak konfirmasi sama saya. Dia ngajak saya ikut di sana. Wah, dia pergi. Dia pergi. Dan sampai saat ini saya tidak pernah ketemu orang itu. Dia yang ngubah nasib saya. Jadinya dari sekian jenis momen itu lumayan saya teringat. Tapi saya nggak, sekarang pun kalau suruh ngingat wajahnya nggak ingat. Pokoknya ketemuannya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali.
Gak ingat aja, hanya sekarang disuruh ingat nggak. Tapi saya thank you lah di momen kali ini, saya bilang thank you dia yang merubah nasib saya. Luar biasa, luar biasa. Ingat saya. Kira-kira dari sisi spiritual apa nih dok? Apa nih dok? Dokter aja lah bahasin. Perjalanannya nih gimana nih? Kadang-kadang tuh memang ada malaikat pelindung kita yang hanya sekedar lewat hanya untuk memberikan sebuah kunci pembuka ke jalan yang lain. Tapi dari sisi the mitos ini, dari sisi the mitos, bahwa ternyata kan ada mitos yang mengatakan bahasa Bali kita di sini kan. Awak bedude, kangwang, tai urek. Nah, itu dia. Kamu kan hanya kumbang kotoran. Cukuplah kamu ya ngurusin kotoran kerbau lah, kotoran sapi. Tapi faktanya, ternyata ketika kita orang miskin, kalau dikaitkan dengan mitos tadi, kita hanya orang miskin, sudahlah, kamu tetap aja jadi orang miskin. Ini faktanya ternyata reaksi Pak Putu terhadap kemiskinannya, kan kita punya reaksi ego nih, fight or flight. Ternyata Pak Putu fight. Ketika dia fight menghadapi kondisi kemiskinan, kekurangan dan sebagainya, yang terjadi adalah apa? Mencapai kemenangan. Tapi banyak orang flight. Ya sudahlah, menghindari proses. Nggak mau bergaul, saya bukan orang kaya, nggak mau bergaul dengan orang kaya. Saya orang gagal, nggak mau bergaul dengan orang sukses. Awak bedude, tayura. Akhirnya lama-lama nggak berhasil. Tetap dia berada di kondisi nggak berhasil. Pak Putu hebatnya di sini. Ini inspiring sebenarnya, Pak Putu. Inspiring bahwa kalau kita berada dalam kondisi anak muda yang ya tidak punya apa-apa, background-nya, privilege-nya adalah bukan siapa-siapa gitu. Ternyata justru ketika kita bukan siapa-siapa, kita bisa menjadi seseorang. Membuktikan bahwa saya seseorang loh. Nah, gitu. Jadi yang bagus dialami Pak Putu. Caranya fight terhadap kondisinya itu luar biasa nih. Ya. Terkadang ada situasi seperti ini, Dok. Ada banyak saya ketemu dengan orang-orang yang sangat sukses, itu berawal dari justru situasi yang jauh dari kata sukses, sehingga itu memotivasi dia untuk bangkit dan berjuang. Dan karena itulah ada juga kawan yang orang tuanya sukses, tetapi dia tidak mau men-treat anaknya dengan kemampuan dia melakukan. Jadi anaknya dilepas, tanda kutip dimiskinkan, dan dibiarkan berjuang seperti apa kemampuannya. Nah itu kan beresiko tuh. Kira-kira opininya gimana? Nah, jadi sama dengan begini. Orang miskin, orang tua yang miskin, anaknya miskin dilempar, survivalnya akan bekerja, kemampuan survivalnya bekerja. Tapi anak orang kaya, nggak mungkin lah dari sejak bayi dia dilepas. Bayi sampai umur sekian pasti dia mendapatkan berbagai kenyamanan. Tiba-tiba dilepas dengan kondisi survive untuk bertahan hidup, susah untuk tiba-tiba mengalami itu. Tapi kalau orang miskin kan memang dari dulunya memang diproses untuk menjadi orang yang ya sudah terbiasa lah dengan kemiskinan. Dia ingin mendapatkan hal yang lain. Tapi kemudian anak orang kaya itu seringkali dia sudah mendapatkan zona nyaman sampai di usia tertentu. Tiba-tiba mungkin di SMA atau SMP udah dilepas. Wah, orang yang kehilangan zona nyaman itu bisa malah kacau jadinya Pak ya. Malah kacau. Beda dengan orang miskin yang dilepas dalam kondisi ketidakpunyaan apa-apa, beda lagi survive-nya. Gitu. Pak Surya, saya ngerasa gini, jadi orang miskin itu enaknya apa? Lahir jadi orang miskin, apa? Tidak punya uang, enaknya ya. Awalnya kita punya waktu kuliah, punya uang 10.000, terus kemudian dapat uang 100.000, itu ada bahagia, enak sekali ya, ada seneng kita, ya bisa makan dulu, Mas Becel. Coba deh beli capcay, enak sekali makanannya itu dari 10.000 ke 100.000 itu. Nah setelah kita anggaplah dari 100.000 punya uang 500.000 itu, setiap hari ketika kita mendapatkan lebih itu ada rasa bahagia. Dibandingkan sekarang, anggaplah saya lahir jadi orang yang miliuner, punya uang, orang tua saya punya uang 100 miliar misalnya. Terus kita kerja digaji 2 juta atau digaji 5 juta. Ada perasaan mungkin di situ saya bilang, saya ngerasa, kadang-kadang ada berkahnya juga ya. Kalau dulu kan mungkin orang menyesali lahir jadi orang miskin. Ada berkahnya ya, setiap hari ketika dapat lebih sedikit ada perasaan bahagia. Ada rasa meningkat. Tidak perlu ada bayang-bayang orang tua kita. Itu. Karena saya melihat juga ada teman yang bayang-bayang orang tuanya kaya, dia terus merasa kurang karena tidak bisa melewati orang tua. Figur orang tuanya, sehingga terus merasa
Makanya saya merasa sekarang setelah seperti ini, lahir dari keluarga kaya, lahir dari keluarga miskin, itu sama-sama bisa menjadi berkah atau malah bisa menjadi bencana. Tergantung kita sebagai yang melewati itu bagaimana melihat itu, apakah itu bisa menjadi berkah atau menjadi bencana. Sama seperti ini bahasanya. Telur yang lembek direbus, Ya. dia menjadi padat. Ubi yang keras direbus, dia menjadi lembek. Sama-sama direbus, Ya. hasilnya berbeda. Yang lembek jadi keras, yang keras menjadi lembut. Itu disebut dengan bisa menjadi berkah Ya, atau bisa menjadi bencana, padahal sama-sama dipanaskan. Situasinya sama, Situasi yang sama. tapi hasilnya beda. Hasilnya beda, Oke. tergantung kita. Makanya saya bilang Rubenedanya di situ. Bagaimana kita melihatnya. Nah, anggaplah bahwa kata kunci tadi, Mm-mm. ya, bahwa juga miskin adalah satu hal yang memang harus dijalani karena sudah terlahir. Terlahir seperti sudah. itu. Ya, situasinya memang Memang seperti itu. begitu. Ya. Kemudian kata kuncinya adalah kemampuan untuk survive kan gitu. Ya. Nah, apa satu kasihlah tips untuk membangun rasa untuk mampu survive. Karena sekarang situasi kebanyakan orang kan tidak harus miskin dulu untuk bisa lompat ke atas lagi kan gitu. Ada beberapa yang situasinya oke, menengah lah. Ya. Nah, ini kasih sedikit saran bagi pengusaha muda yang kondisinya ya menengah lah. Tidak miskin sekali, tidak juga sudah sukses sekali. Tetapi tetap mempunyai rasa atau keinginan untuk bisa survive lah. Gimana Pak? Saya kan berproses ya, dari tidak punya uang Ya. 100 juta, akhirnya ada miliaran, sekarang punya perusahaan, yang asetnya nilainya ratusan miliar dan seterusnya, kan itu berproses. Saya melihat setiap tahap itu seperti kita harus punya dipicu jiwa kepepetnya. Oke. Jiwa kepepetnya. Karena Jiwa kepepet, karena saya bilang adrenalinnya harus dipicu di setiap momen itu. Ketika saya masih dari 0 menuju ke 1 juta, 5 juta, itu bukan jiwa kepepet. Benar-benar kepepet. Situasinya Memang kepepet. Ya, oke. Dan setelah ini berjalan beberapa tahun, kok nggak naik-naik? Setelah saya berada di 5 juta, 10 juta gitu, nggak naik. Saya pelajari ulang, kenapa ketika 0 jadi 5 juta mudah. Gitu. Di satu momen ketika saya meditasi malam, jawabannya yaitu, kamu sudah merasa cukup. Tidak kepepet lagi. Gitu jawaban ketika, self-talk. Ngobrol di saat meditasi itu, merasa cukup. Ya udah, kamu akan menikmati di momen itu. Makanya saya putuskan setiap momen saya harus membuat kepepet. Kepepet dalam artian ya kita harus punya target gitu loh. Tapi target yang dipepet gitu loh. Bener-bener kalau tidak tercapai ya akan ada sesuatu gitu. Tapi di dalam diri ada komitmen tertentu. Itu jadinya kepepet, jadinya terus terpicu hormon untuk jiwa petarungnya. Kasarnya jiwa petarung. Ada 2 sebenarnya jiwa dalam diri kita. Jiwa petarung sama jiwa cinta damai. Nah, harus bisa diatur ini. Kapan saatnya kita cinta damai, duduk, meditasi, tarik nafas, relaksasi gitu. Ada saatnya seperti itu untuk selalu menenangkan diri. Tapi biasanya kita terlena dengan jiwa itu. Tidak muncul jiwa petarung. Jiwa hidup matinya ini. Nah, ini saya selalu asah ini. Setiap momen itu saya selalu bangun jiwa hidup mati saya ini. Ya loh, pangasah kan hidup jak mati, masih mati nak unyukel mati gitu loh. Ujang lengsing jani latih. Mati. Bertarung demi sesuatu walaupun resikonya tertinggi adalah mati gitu loh, hidup matinya. Adrenalin kita terus gitu. Dan saya merasa akhirnya ada di titik sekarang yang usia sudah 40 tahun, jiwa petarung saya turunkan sedikit. Terus terang.
Jiwa petarung saya asah di usia dari 20 sampai 30-an menjelang 40. Tapi sekarang sudah saya turunkan karena ya pengen lebih menikmati lah sekarang. Tapi tetap harus dikondisikan ini jiwa petarungnya. Kalau dulu jiwa petarung saya bisa 80%, jiwa relaksasi atau cinta damai, meditasi dan sebagainya 20, sekarang saya switch. 30 petarung, sekitar itulah, 70 lebih rileks. Makanya saya mau buat podcast ini, bergaul sama sering ngikutin ceramahnya Pak Dokter, ya pengikut lah sekarang. Karena saya sekarang mengasah jiwa cinta damainya. Seperti gini mungkin Pak Tu ya. Awal-awalnya itu kan kompornya gedein dulu. Wah, apa mendidih supaya masak dulu. Setelah mulai agak matang tinggal menghangatkan. Tetap dijaga. Langsung ganti dingin gitu. Ya, itu. Tetap ada kehangatan. Jiwa petarungnya ada kehangatan ya. Berarti menjaga dan menghangatkan itu salah satunya adalah bagaimana memaintain mindset untuk selalu merasa kepepet kan gitu ya. Ya. Karena tadi momentum yang jiwa saya catat kepepet. itu adalah jiwa kepepetnya. Kalau kepepet kan ada 2 pilihan itu. Okay. Fight and flight itu. Ya. Dan kita harus berani bertarung. Itu aja sih pengalaman saya. Pintar, terus belajar itu ketika kita melewati proses. Kan ada orang yang belajar di bangku kuliah, ada yang belajar dari masalah. Nah, saya itu seperti kalau saya bilang, saya petarung jalanan. Ada yang petarung memang petarung yang dilatih memang dengan sengaja di tempat fitness. Tapi saya petarungnya petarung jalanan. Setidaknya lebih banyak ya pengalaman lah. Dipukul lebih sering, kasarnya ditipu lebih sering. Tapi dari situ banyak belajar. Ya. Berarti pengalaman yang menjadikan Pak Putu seperti sekarang ini. Saya tertarik dengan kalimat-kalimat meditasi segala macam. Saya juga ikuti ketika progres Pak Putu melalui biografi Pak Putu juga. Yang sebelumnya saya pribadi juga menyangka Pak Putu adalah murni seorang pebisnis. Bukan sama sekali atau tidak sama sekali bersentuhan dengan dunia spiritual gitu. Bisa cerita sedikit nggak Pak Putu? Sebetulnya spiritual ataupun ya sedikit tahu akhirnya saya bahwa Pak Putu juga mempunyai jiwa-jiwa seperti itu dan aktivitas spiritual lainnya bahkan sebelum sukses. Bisa cerita nggak Pak Putu seperti apa itu? Kembali. Saya mengenal spiritual dulu baru bisnis. Oh gitu. Saya dari kecil sudah melihat orang mati itu, kok manusia bisa mati sih gitu. Kemana orang mati ya? Dari kecil sudah punya kesadaran begitu ya Pak Putu? Ya. Pemikiran. Jadinya saya merasa terus saya kan lahir bukan hanya dari orang miskin, tapi dari kasta yang rendah kan. Terus saya ngontrak di Tabanan, bapak kontrak kos di orang yang berkasta tinggi gitu loh. Saya berpikir kenapa saya harus disuruh bahasa halus sama orang yang itu, tapi dia boleh bahasa kasar sama saya gitu. Dari situ saya terus banyak merenung. Jadinya banyak belajar tentang spiritual. Akhirnya saya ketemu banyak buku tentang spiritual. Waktu saya kuliah saya dapat buku judulnya Autobiography of Yogi. Bagaimana sebuah perjalanan spiritual. Dan ketika saya itu SMA menjelang kuliah saya sudah mulai meditasi. Ya, SMA menjelang kuliah. Jadinya terakhir waktu mau dapat di Surabaya itu. Jadinya saya sudah ya meditasi. Jadinya meditasi. Saya nggak ngerti apa itu meditasi, tapi saya tahu bahwa ngatur nafas kita karena saya merasa itu jauh lebih tenang. Dan kadang-kadang di situ saya banyak ada insight tentang pikiran-pikiran yang mungkin tidak dipikirkan orang umum. Pikiran tidak umum, tapi bukan tentang bisnis, tentang kehidupan gitu. Jadinya saya tahu tentang Ruo Beneder itu memahaminya apa. Jadinya tadi makna-makna kehidupan tahu. Jadinya ya kehidupan ini dua sisi gitu loh. Kita disebut baik karena ada orang buruk gitu loh. Ada orang ganteng, jangan pernah berterima kasihlah sama orang jelek karena orang jelek membuat kita kelihatan ganteng. Jadinya orang jelek itu ada pembanding ya memberi kegantengan kita. Jadinya mereka bukan jelek akhirnya. Dia lebih baik dari kita.
karena orang jelek itu memberi kita kelihatan. Jadinya kalau kita merasa miskin atau rendah akhirnya gitu, tidak punya apa-apa, seharusnya mereka senang dan menolong kita karena ada orang miskin lah sehingga orang kaya itu kelihatan lebih kaya. Selalu ada pembanding gitu. Jadinya tahu. Dan di atas itu saya banyak belajar di meditasi. Saya bukan karena membaca itu, saya merasa di atas keberbedaan ini kita harus berada sedikit lebih tinggi yang disebut dengan bijaksana, bisa melihat itu dari mata yang lebih tinggi, melampaui dualitas itu, melampaui dualitas itu. Jadinya saya sebagai pengamat di malam hari, pengamat jadinya melihat orang ini. Dan itu rutin dilakukan dari SMA menjelang kuliah kuliah. Hasilnya pas di Surabaya itu benar-benar saya. Atau itu justru menjadi satu pondasi Pak Putu ketika menghadapi situasi yang mungkin tidak baik, justru itu membuat ada satu ketenangan di sana. Itu. Apa seperti itu ya, Pak? Ada peluang. Jadinya seperti jiwa petarungnya ini memang alami kan karena kepepet. Ya. Tapi jiwa bertahannya saya ngelihat karena saya ada terbiasa itu bersyukur, ikhlas di meditasi itu kan benar-benar kita harus ini. Karena setiap meditasi setiap tarikan nafas saya adalah nafas terakhir dan setiap saya hembusan saya hidup kembali. Jadinya saya merasa selalu antara ada dan tiada, terus tarik nafas, saya hidup, lepas berarti saya sudah hilang di muka bumi ini. Tarik nafas, saya masih hidup. Di situ saya merasa, oh ya udah, hidup ini hanya sebatas jeda antar nafas. Jadinya di situ saya merasa apapun yang terjadi saya harus menerima di titik itu. Kepepetnya adalah apapun yang itu jiwa petarung saya itu karena kepepet. Jiwa saya menjadi ini karena sudah dilatih dengan meditasi. Satu lagi Pak Putu, saya juga dengar ketika ada satu momen yang Pak Putu sampai memutuskan untuk menjadi seorang biku kalau nggak salah ya. Gimana ceritanya tuh? Sampai segitunya gitu. Sampai segitunya gimana Pak? Betul. Waktu kuliah semester 2, semester 3 itu saya ikut sebuah perkumpulan meditasi gitu. Dan di situ inspiring banget. Jadinya ternyata di hati kecil saya seperti ingin ada cita-cita setelah melihat figur seorang biksu atau seorang acarya itu saya ingin sebagai pembabar dharma. Ada di dalam hati itu pembabar dharma. Apa pembabar dharma itu ya? Dharma wacana lah. Ya, Wacana. memberikan pelayanan dengan petuah-petuah tentang nilai-nilai kehidupan gitu. Saya sudah bilang sama acaranya saya mau ingin dan ada beberapa syarat gitu dan ditulis dan harus ikut pelatihan di Dubao, Filipina sekitar 3 tahun dan harus tanda tangan orang tua. Karena harus hidup selibat. Selibat itu enggak nikah. Brahmacharya. Selibat nggak boleh nikah. Sukla Brahmachari. Ya. Dan saya pikir ketika harus tanda tangan orang tua dan harus izin orang tua, itu saya mikir, ya udahlah buang aja lah itu gitu. Akhirnya saya putuskan buang, karena orang Bali ya membuat menderita orang tua itu juga nggak benar gitu, nggak benar gitu. Akhirnya saya putuskan ya udahlah, mudah-mudahan ada cara lain sebagai pembabar dharma, bukan sebagai seorang biksu atau sebagai seorang acarya. Ya salah satunya di The Mythos kan. Secara santai juga menginspirasi. Ya, mungkin ini membabar dharma tapi enggak lah kita dengan cara yang berbeda kepada mungkin teman-teman yang di situasi yang berbeda. Dari Pak Dokter mungkin gimana nih? Aduh, luar biasa sekali di mana Pak Putu sedikit ya tentu saja prosesnya luar biasa. Dan tentu saja mitos-mitos yang ada di luar sana bahwa untuk sukses itu harus kaya, segala macam. Ya. Itu betul-betul secara nyata dibuktikan bahwa tidak seperti itu adanya. Gimana dari Pak Dokter? Yang amati cerita Pak Putu tadi, Surya. Ya. Ternyata kan untuk jadi sukses itu ada modal. Ya. Modal.
orang kaya, anak orang kaya punya privilege modalnya itu, kemudian punya dana besar untuk dia dikelola, itu modal. Tapi Pak Putu tidak memiliki apa-apa. Yang menjadi modal besarnya adalah jiwa petarung. Itu modal. Dan anehnya lagi, manusia dan seluruh ciptaan manusia di alam semesta ini, jadi bumi lah terutama, dia kan disiapkan memang jiwa petarung. Kemudian dalam proses kehidupannya, kemudian dia disiapkan masalah-masalah. Sehingga dengan jiwa petarung, dia lalu beradaptasi dengan masalah-masalah itu. Dan karena itulah dia mengalami evolusi. Nah, makhluk hidup kan terus berevolusi nih. Nah, Pak Putu adalah contoh bagaimana jiwa petarung yang memang dimiliki sebagai berkah alami setiap makhluk hidup digunakan sebaik-baiknya untuk beradaptasi dengan berbagai permasalahan. Beradaptasi dengan mengembangkan kemampuan jiwa petarung dan seluruh pemikiran, seluruh modalitas daya, ya, energi yang dimiliki. Akhirnya Pak Putu berevolusi dari tidak punya menjadi punya. Gitu. Inilah contoh, sebenarnya kita semua harus demikian. Makanya kita lahir juga orang bodoh. Karena bodoh, banyak pengetahuan, kita beradaptasi dengan pengetahuan, belajar lagi. Sehingga kita terus berevolusi dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, kira-kira seperti itu sih yang saya lihat. Luar biasa. Jadi nih. mitos yang kita hilangkan hari ini adalah bahwa apa? Kita miskin akan tetap miskin, enggak. Oke. Jiwa petarung mengharuskan kita beradaptasi dan berevolusi. Gitu. Luar biasa nih. Jadinya juga lagi satu, Pak Dokter. Jadi seorang biksu pun tidak harus menjadi biksu. Pembabar dharma tidak harus. Jadinya bisa lewat event seperti ini kan. Karena bukan siapa yang bicara, tapi apa katanya. Nah, walaupun Pak Putu seperti ini, kadang-kadang bukan biksu ya. Cita-cita kepleset, cita-cita jadi biksu kepleset jadi pengusaha, tapi tetap bisa. Ya. Dan saya yakin itu sebetulnya mungkin cita-cita Pak Putu terkait dengan itu ya adalah bukan statusnya, tapi fungsinya. Gitu, tapi saya ingat satu dikit ya sebelum selesai. Ya. Waktu kecil saya pernah orat-oret ya. Orat-oret gambar Tibet, nggak ngerti itu Tibet. Karena itu dah mungkin setelah SMA pengen jadi biksu itu ada pengen, saya nggak ngerti, nggak tahu luar negeri Tibet. Dan sampai detik ini, saya tidak pengen sama sekali jalan-jalan ke luar negeri. Tapi satu kesempatan 2 tahun, 3 tahun sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID, kepikir mendadak, waktu itu saya ingat, mendadak berangkat pengen ke Tibet. Akhirnya kesampaian. Satu-satunya saya perjalanan ke luar negeri, ya kalau Singapura, Malaysia kan udah biasa itu karena kepentingan lain bisnis dan sebagainya. Benar-benar murni jalan-jalan, berangkat. Akhirnya juga ke Tibet juga kesampaian. Ini luar biasa. Saya nggak ngerti. Apakah saya ada garis keturunan dari saya nggak ngerti. Kecil itu gitu, pengen apa ini Tibet gitu. Nggak ngerti apa itu Tibet. Saya berangkat saya ke Tibet 2 tahun. Tapi karena bisnis, bukan karena jadi orang biksu. Saya tertarik Dok, sedikit Dok, menanggapi itu. Gimana tuh? Kok bisa kecil, padahal pemahaman tentang Tibet nggak ada atau apa? Kok bisa ngorek-ngorek begitu? Akhirnya sampai di sana gimana Dok? Iya, karena kadang masa kecil kita tuh memunculkan insight gambaran. Nanti akan seperti ini. Kan dalam kejujuran itu, pikiran sadar kita tuh dipengaruhi oleh sesuatu di dalam diri kita. Yang tahu makan masa depan. Sehingga diberikanlah kita informasi tentang masa depan. Yang mungkin bagi kita, ini hanya hayalan anak kecil. Bisa jadi kan. Tapi seringkali itu adalah cerita masa depan kita. Kita seperti itu. Sama dengan, saya ingin jadi biksu, ingin menjadi pembabar dharma gitu. Nah, nggak tahu kenapa hari ini kita akan ada di sini. Kenapa? Ya. SMP. Seperti yang kita bilang, Surya dan Surya harus menjadi Surya. Dan SMP, Dok, waktu tes IQ, guru saya tanya, kan pertanyaannya setelah tes IQ, satu-satu tanya. Ya, ada cita-cita jadi pilot. Tahu nggak cita-cita saya di waktu itu? Refleks jawab. Jadi presiden, Pak Guru. Presiden. Ternyata presiden direktur. Sekarang jadi presiden direktur perusahaan. Bukan presiden RI, tapi presiden Paras. Berarti benar ya. Kuncinya adalah berani bermimpi. Berani begini. Tapi berarti refleks loh itu Pak Dokter. Iya. Bukan dipikirkan. Iya. Artinya ya seperti itu tadi. Ternyata mitos kita adalah ya tadi itu. Bahwa
apa yang tidak mungkin. Ya, Tapi ya. ternyata apa yang tampak tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ketika kita Ya. berani bermimpi. The mitos yang kita bongkar mungkin hari ini, Ya. yang itu orang miskin nggak mungkin jadi orang kaya. Ya, ya. Terbukti sudah terbukti, ya. ada banyak. Bisnis harus selalu punya modal. Bisnis sebenarnya Ternyata Tidak. modalnya cukup, ya jiwa cukup petarung. jiwa petarung, salah satunya keberanian, gitu loh. Apalagi yang mitos yang bisa kita bongkar di sini. Ya, jadi jangan Ah. kaget. Ingat-ingat apa yang pernah kita pikirkan di masa kecil. Masa kecil bisa menjadi ini. Siapa tahu itu ternyata visi dan misi ke depan kita yang dilihat dengan jernih. Kadang-kadang mungkin itu bersitan-bersitan betul. itu ya, yang Betul. karena Jiwa. jiwa polos kita Jiwa polos. memunculkan. Ya. Jangan-jangan kalau itu terhambat, coba cari lagi. Ya. Siapa tahu banyak kita gagal posisi, nanti kita lupa mengikuti apa yang kita inginkan di masa kecil. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Putu. Ya, udah Pak banyak. Dokter, luar biasa sekali, banyak hal yang Iya, iya. dibongkar ya. Kita secara santai ternyata menginspirasi banyak orang. Semoga apa yang kita lakukan itu mendapatkan ya manfaat yang sebanyak-banyaknya. Betul. Nanti Bagi jangan orang lain. bisnis saja yang topiknya, Oh, siap. nanti yang lain-lain lah. Siap, Itu nggak seru ngomongin saya terus. Siap. Kita bahas banyak hal lah nanti kan, Siap, Pak Surya ya, Pak betul. Dokter ya. Siap Pak Putu, Pak Dokter, sampai jumpa episode Oke. berikutnya. Pokoknya demi Demi target. target. Oke, Ya, sip. terima kasih. Oke. Om Satrio Terima kasih. Satrio. Terima kasih.